Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya belajar bareng Bu Umi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sosiologi kelas 10 dengan tema norma sosial. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Tujuan pembelajaran dari materi norma sosial yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian norma sosial. Yang kedua, memahami tingkatan norma sosial. Yang ketiga, memahami fungsi norma sosial. Norma sosial. Apa sih norma sosial itu? Sebelum masuk ke pengertian, marilah kita amati gambar di samping. Mengapa harus jaga jarak aman antara 1-2 meter? Tulisan tersebut tentu sering kita lihat, sering kita amati di mana-mana. Tulisan tersebut muncul ketika new normal atau adaptasi baru setelah terjadinya COVID-19 di Indonesia. Tentu banyak dari kita yang bertanya-tanya, mengapa sih perlu ada tulisan seperti itu? Tulisan seperti itu dibuat dengan tujuan untuk mengatur kebiasaan atau adaptasi baru. Baiklah, marilah kita mulai belajar tentang norma sosial secara teoritis. Pengertian norma sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut John J. Masionis, norma merupakan suatu aturan serta harapan masyarakat yang memandu semua perilaku anggota masyarakat. Sedangkan menurut Anthony Giddens, norma merupakan prinsip atau aturan yang jelas, nyata, serta konkret yang harus diperhatikan oleh tiap-tiap masyarakat. Sedangkan menurut Suryono Sukanto, norma merupakan suatu perangkat yang dimana hal tersebut dibuat supaya hubungan di suatu masyarakat bisa berjalan seperti yang diharapkan. Dari beberapa pengertian norma sosial menurut para ahli di atas, dapat kita simpulkan beberapa pengertian norma sosial. Norma sosial merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur apakah yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima ataukah merupakan tindakan yang menyimpang karena tidak sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat. Norma sosial bisa juga diartikan sebagai kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Atau bisa juga diartikan sebagai sekumpulan pendapat mengenai bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku serta harus bertindak dengan pantas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa norma sosial itu adalah acuan atau pedoman hidup atau aturan dalam berperilaku ketika kita hidup bermasyarakat atau di lingkungan masyarakat. Sebagai acuan, aturan, atau pedoman hidup, norma memiliki tingkatan yang didasarkan pada beratnya sanksi yang diberikan ketika seseorang melanggar norma tersebut. Yang pertama, norma yang memiliki sanksi yang paling rendah yaitu usage atau cara. Yang kedua, folkways atau kebiasaan. Yang ketiga, mores atau tata kelakuan. Yang keempat, custom atau adat istiadat. Dan norma yang memiliki sanksi yang terberat adalah laws atau norma hukum. Cara atau yang dikenal dengan usage. Cara merupakan norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan yang memiliki sanksi yang paling ringan terhadap pelanggarnya. Contoh dari norma tersebut adalah cara makan. Cara makan yang berlaku di Indonesia biasanya menggunakan tangan kanan. Yang kedua, kebiasaan atau yang dikenal dengan folkways.
Kebiasaan merupakan cara bertindak yang digemari oleh masyarakat dan dilakukan berulang-ulang, mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara atau usage. Jadi sanksinya lebih tinggi daripada cara. Contoh dari norma kebiasaan atau folklore yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, membawa oleh-oleh ketika bepergian, memakai baju hitam ketika takziah, dan lain-lain. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan merupakan sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawas oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Jadi, contoh dari tata kelakuan antara lain seperti menikah dengan orang yang bukan saudara kandung. Larangan menikah dengan orang saudara kandung. Adat istiadat atau custom. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun kuat mengikat dan berlaku di suatu daerah tertentu. Jadi, adat istiadat setiap daerah itu berbeda. Sanksinya pun berbeda. Sanksi dari adat istiadat tergantung pada adat itu sendiri. Contoh norma adat istiadat, upacara Rambu Solo bagi masyarakat Toraja, upacara adat Melasti, upacara adat Kuningan, upacara Ngaben, dan lain-lain bagi masyarakat Bali. Kemudian norma yang paling tinggi tingkatannya yaitu norma hukum atau law. Hukum merupakan norma yang bersifat formal dan berupa aturan tertulis. Hukum merupakan norma yang paling sering kita jumpai. Contoh dari norma hukum misalnya Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Pembunuhan, Undang-Undang Kriminalitas, dan lain-lain. Sanksi norma sosial. Norma cara memiliki sanksi berupa teguran. Norma kebiasaan memiliki sanksi berupa teguran atau bisa juga kucilan. Norma tata kelakuan memiliki sanksi dikucilkan. Norma adat memiliki sanksi adat dari adat atau masyarakat setempat. Norma hukum sanksinya sesuai Undang-Undang Dasar dan KUHP negara tersebut. Setelah kita membahas jenis-jenis norma sosial berdasarkan sanksinya atau tingkatannya, sekarang kita bahas jenis norma sosial dilihat dari sumbernya. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama bersumber dari agama, yang berupa kitab dan Tuhan masing-masing agama. Kemudian ada norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari masyarakat setempat. Kemudian ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani, moral, atau filsafat hidup. Sebagai aturan hidup, norma sosial pasti memiliki fungsi. Fungsi-fungsi dari norma sosial antara lain 1. Sebagai pedoman atau sebagai patokan perilaku dalam masyarakat. Fungsi yang kedua, norma merupakan wujud konkret dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Jadi norma merupakan wujud yang bersifat nyata, yang dapat kita lihat. Fungsi norma sosial yang ketiga yaitu norma sebagai suatu standar atau skala dari berbagai kategori tingkah laku suatu masyarakat. Maksudnya adalah norma dapat digunakan sebagai ukuran apakah perilaku seseorang itu baik atau apakah perilaku seseorang itu tidak baik. Dari pembahasan kita tentang norma sosial, marilah kita berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat tempat kita tinggal, sesuai dengan perilaku yang diharapkan oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
jangan lelah untuk belajar dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.